Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Firman Abadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA N1 Taman Sari. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, yang di dalamnya nanti akan membahas tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama dibahas yaitu kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat disimpulkan dari pengantar Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, pengajaran dan pendidikan yang menghamba pada murid, berfokus pada menuntun dan memupuk potensi alam siswa menggunakan asas Triloka, menjadikan pendidikan sebagai pilar utama membangun peradaban. Konsep yang kedua, guru harus memahami kodrat alam dan zaman. Guru tidak menyeragamkan pencapaian tiap anak. Guru juga menuntun sesuai cara anak memahami dunianya. Guru hanya memastikan pilihan dan perjuangan anak untuk membuat mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Konsep yang ketiga, guru harus mampu mendayagunakan kekuatan sosial kultural untuk memperkuat jati diri nasionalis, membangun karakter positif, sekaligus membentengi dari pengaruh negatif globalisasi. Berikut alur interpretasi konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep pembelajaran yang merdeka dan membangun sebuah kebudayaan. Yang pertama kita bisa lihat di situ, menghamba pada anak. Siswa diberikan kesempatan memilih pelajaran dan cara mengajar yang mereka inginkan sesuai tujuan hidupnya masing-masing. Guru memastikan siswa dituntun dengan baik, dengan rasa senang dan penuh kasih sayang, menghindari prasangka dan penilaian pendek terhadap anak, mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka. Berikutnya, tahap berikutnya yaitu menyusun kurikulum, kegiatan sekolah hingga modul pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita ingin mengetahui apa yang menjadi capaian dan keinginan siswa. Guru melakukan observasi, asesmen diagnostik di awal maupun di akhir, serta menjadikan orang tua sebagai partner pembelajaran, sebagai sumber referensi pembimbingan anak nantinya seperti apa. Jadi latar belakang keluarga juga akan kita pertimbangkan di sini. Berikutnya, mendampingi siswa untuk merdeka belajar menggunakan prinsip nilai pelajar Pancasila. Ini menjadi poin penting di konsep KHD, apalagi untuk melakukan pendidikan di era globalisasi saat ini. Kita punya 6 pilar, yaitu pendidikan yang berdasarkan nilai Pancasila. Yang pertama, iman dan takwa, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, serta kreatif. Berikutnya, untuk mendukung ini juga kita ada satu referensi, yaitu mengenakan kekuatan sosio-kultural di sekitar Jawa Barat. Ya, guru selalu memperkenalkan tradisi lokal seperti tradisi Kasepuhan Cipta Gelar maupun Sindang Barang. Di situ ada nilai-nilai baik yang bisa kita tiru, artinya kearifan lokal yang bisa menjadikan itu sebuah landasan prinsip nilai untuk membangun sebuah kebudayaan dan peradaban. Berikutnya, menjaga adab sopan santun saat berinteraksi, hingga bertindak lokal dan tetap berpikir global, ya. Jadi kita harus berpikirnya lebih luas, namun tindakan-tindakan kita tetap mencerminkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Berikutnya, menjadi teladan di setiap sendi-sendi kegiatan di sekolah. Yang kelima, ajaran agama yang diwujudkan dalam perilaku kesehariannya, jadi tidak hanya dalam pelajaran. Dukungan yang berikutnya yaitu pengajaran atau ilmu pengetahuan. Jadi mata pelajaran diberikan sebagai sumber literasi untuk menjawab permasalahan anak, gitu ya, permasalahan yang dihadapi siswa. Tidak hanya dihafalkan atau sekedar berorientasi untuk mencapai nilai, tapi ilmunya bisa untuk mencari solusi. Ya. Terus yang kedua, optimalisasi kegiatan P5 sesuai keadaan sekitar. Jadi P5 ini justru akan membuat siswa ini menjadi lebih aktif, lebih melakukan aktualisasi diri, ya. Tidak hanya kita pandu, tapi mereka juga bisa mendapatkan ruang berekspresi. Hal-hal yang diperhatikan dari konsep Ki Hajar Dewantara untuk dapat diimplementasikan atau diterapkan di sekolah. 1. Guru harus menuntun bukan menuntut. Tidak memaksa semua harus sama, tapi mengenalkan banyak hal baik untuk saling dihormati. Ya, jadi kita mengenalkan banyak hal apapun itu, tapi untuk kita melakukan sebuah kearifan, kehormatan, begitu ya. Contohnya di sekolah ada yang ahli matematika, mungkin kita juga mengenalkan itu pada anak meskipun tidak menyukai, untuk bisa menghargai bahwa tidak semua orang juga suka matematika atau tidak semua orang juga suka seni, seperti itu.
Tidak fokus pada ujian dan ketuntasan, namun fokus pada menghidupkan potensi baik dari sang anak. Jadi fokusnya adalah si anak ini bukan di ujiannya, bukan di ketuntasan ya, standar ketuntasan minimumnya, tapi lebih ke anak ini bisa apa setelah kita berikan pembelajaran dan pendidikan. Hubungan guru dan siswa tidak hanya terikat secara instrumental, melainkan juga emosional layaknya keluarga sendiri. Berikutnya, guru tidak mengukur kepintaran siswanya dengan satu instrumen saja, menjadi teladan dan menjadi penuntun budi pekerti. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Hasil refleksi dari pembelajaran modul 1.1 yaitu kita bisa merubah cara pandang kita dari cara pandang yang lama ke cara pandang yang baru. Pertama, di konsep pembelajaran di paradigma lama, siswa harus menguasai semua ilmu atau pelajaran di sekolah. Yang kedua, siswa ranking 1 adalah siswa yang pandai saat itu ya penilaiannya. Terus 3, teacher center, artinya guru adalah satu-satunya sumber untuk menjadi sumber belajar. 4, bersaing untuk yang paling baik gitu ya. Jadi semua berebut untuk siapa yang paling baik berdasarkan ranking. Hanya belajar teoretis dan dihafal saja. Belajar suasananya tegang dan tidak menyenangkan. 7, hafalan, mencatat, dan hukuman menjadi alat atau instrumen pembelajaran di sekolah. Guru biasanya galak, tidak peduli dengan masalah siswa dan hanya peduli pada nilai akademik siswa. Jadi mungkin guru hanya akan mendekati apabila ada nilai-nilai yang kurang saja, tapi tidak mengatasi apa yang menjadi problem utamanya. 9, hanya menyampaikan materi namun tidak dijelaskan untuk apa fungsinya. Jadi yang penting untuk ketuntasan akademik begitu, tapi yang sebanyak itu kita berikan ke siswa malah justru tidak ada hasilnya apa-apa. 10, hanya belajar ilmu pengetahuan saja, jadi tidak diberikan bagaimana ilmu-ilmu tentang kehidupan, mengatasi masalah, dan cara mungkin berpikir, cara kreatif begitu. 11, hanya berpusat di kelas, jadi kita hanya terbatas bahwa belajar itu ya saat bel masuk dan di kelas, dan setelah bel baru pulang saja. 12, ini yang paradigma lama yang juga ditentang oleh KHD adalah yang mengekang ya. Jadi ibaratnya seperti sekolah yang membatasi justru sebuah karakteristik dan sebuah potensi-potensi pada anak. Nah, di sini setelah belajar kita menemui paradigma baru ya. Ternyata Ki Hajar Dewantara juga memberikan satu pencerahan gitu terhadap guru di sini supaya bisa berpikir lebih baik, bertindak lebih baik sebagai guru. Yang satu adalah siswa bisa memilih mata pelajaran yang disukai. Itu sudah dilakukan di kurikulum yang terbaru ini. Itu pun juga bisa apabila mereka ada kesulitan saat mengikuti pun bisa pindah, diberi kesempatan di semester keduanya. Siswa memiliki bakat dan minat yang beragam untuk didukung. Jadi dulu kalau ada siswa yang mungkin bakat atau minatnya menyimpang begitu dari apa yang diajarkan sekolah atau tidak ada fasilitasnya, mungkin kita anggap itu tidak perlu didukung. Namun sekarang apapun yang muncul dari siswa harus itu kita dukung selagi itu positif. Berikutnya tetap student center ya, dari teacher center ke student center atau berpusat pada siswa. Keempat, lebih berfokus pada kolaborasi dibandingkan kompetisinya ya supaya si anak mungkin bisa belajar bagaimana bekerja sama dan mengelola konflik di dalamnya. 5, belajar yang bermakna dari yang tadinya hanya menghafal sekarang bermakna. Ke-6, belajar dengan suasana menyenangkan. 7, memahami, memaknai dan melakukan, artinya belajar tidak hanya dihafal tapi juga ada sebuah pergerakan begitu, ngelakoni kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara. Ke-8, guru yang peduli dengan masalah siswa dan peduli potensi unik tiap siswa. 9, menuntun setiap kegiatan untuk lebih bermakna dan bermanfaat, belajar sains, ilmu kehidupan dan budi pekerti. 11, menggunakan berbagai ruang dan media. 12, yang tadinya memekang sekarang memerdekakan. Berikut ilustrasinya, yaitu ada teacher center dan student center. Kita lihat memang kebanyakan mungkin guru masih melakukan teacher center, artinya siswanya yang hanya berpusat pada gurunya, mendengarkan satu sumber. Padahal kita juga bisa melakukan sebaliknya, yaitu berpusat pada siswa. Itu justru akan membuat mereka lebih leluasa dan berekspresif
yang mengembangkan cara berpikirnya, psikomotoriknya, dan perasaan-perasaannya seperti itu ya. Jadi si anak bebas. Nah, guru di sini hanya menuntun apakah permainannya berjalan dengan lancar atau tidak, baik atau tidak, dan ketika mereka mendapati masalah, guru menjadi konsultannya. Berikutnya kita masuk pada sebuah kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya menjadi lebih mempercayai potensi, bakat, dan keistimewaan setiap murid. Guru hanya perlu mendukung dan menuntunnya. Yang kedua, setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya ingin merubah niat dan perlakuan saya kepada anak untuk lebih empati dan mendampingi proses perkembangannya. Setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya berencana membuat kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat dan bakat dari siswa. Ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Berikut adalah contohnya di sekolah, yaitu nilai-nilai sosiokultural yang kita junjung adalah kolaborasi atau umumnya gotong royong. Masyarakat di Indonesia sangat kental dengan hal itu, dan itu juga kita terjemahkan dalam kegiatan di sekolah. Di setiap kegiatan sekolah kita membuat sebuah kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar untuk mengkondisikan anak menyelesaikan permasalahannya. Di sini siswa lebih dikondisikan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas berupa presentasi atau P5. Di dalamnya siswa berlatih bekerja sama, mengelola konflik, serta menghormati beragam ide jadinya. Berikutnya adalah aspek bernalar kritis. Siswa dilatih serta dipandu untuk berani mengungkapkan ide, pertanyaan, serta gagasannya di depan umum. Mereka juga diminta untuk menggali informasi lebih dalam dari materi yang diberikan guru. Contoh, siswa diminta menjelaskan permasalahan konflik yang dialaminya melalui analisis pohon konflik. Gambar tersebut menjelaskan bahwa seorang anak mampu mengungkapkan dan mampu menggali secara holistik begitu ya permasalahan konflik dengan alat analisa, dan mereka berani menjelaskannya di depan kelas. Berikutnya juga ada ilustrasi tentang kegiatan debat. Mereka berani menyuarakan ide-ide kritis ya untuk melawan terhadap mungkin lawan yang kontra dan pro-nya itu ya, untuk membela argumennya. Berikutnya di kekuatan sosiokultural di masyarakat kita itu adalah kesenian. Di masyarakat kita sangat kental sekali dengan kesenian dan bentuk-bentuk kerajinan kreativitas. Nah, ini yang kita juga masukkan ke dalam sebuah kegiatan pembelajaran, yaitu mendukung sebuah konsep kreatif. Siswa diminta untuk penugasannya sesuai minatnya masing-masing. Tentunya boleh menggunakan cara mereka, bisa itu lewat seni, bisa lewat gambar, bisa lewat drama, bisa lewat lukisan, video, maupun kalau mereka memang suka secara alamiah, boleh menggunakan alat analisa yang sangat ilmiah. Nah, ini kita berikan berbagai macam kesempatan. Untuk jumlah kelompok juga pernah kita melakukan simulasi. Mereka ada yang jumlahnya beragam, mereka bisa menentukannya masing-masing. Berikutnya, budaya mengucapkan salam dan menanyakan kabar dan perasaan siswa. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan, dan ini juga sebagai bentuk dari menjaga pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di sekitar, bahwa kita setiap bertemu dengan siswa selalu menanyakan kabar, selalu bersalaman, selalu senyum, selalu menegurnya gitu. Dan kita juga membangun bahwa sekolah ini bukan hanya instrumental tapi juga kekeluargaan, interaksi sosial. Tentu hasil dari kegiatan refleksi dan koneksi antar materi di modul 1.1 ini akan menjadikan sebuah rencana besar di ASIK nyata ya, yang berdasarkan dari pemikiran dan filosofis Ki Hajar Dewantara. Berikut 5 rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh guru di sekolah. Yang pertama, membangun kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah kontrak-kontrak untuk bagaimana nyamannya, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan, begitu juga apa yang ingin dicapai itu di kesepakatan kelas. Yang berikutnya adalah asesmen diagnostik untuk mengetahui minat, bakat, dan harapan siswa. Yang ketiga, merancang kegiatan kelas dengan model, metode, dan penilaian yang variatif atau yang berdiferensiasi.
sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. 4. Membangun kekuatan sosiokultural sebagai panduan perilaku dan menjaga nilai-nilai kebudayaan di sekitar. Yang kelima, membuat suasana yang menyenangkan dengan mungkin berbagai macam ice breaking atau permainan di sela-sela pembelajaran. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait modul 1.1.a.8 tentang koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.